Halo, saya Gema Sardi dari Bara Suara. Saya adalah vokalis, gitaris, dan produser musik. Biasanya saya nyari trigger dulu atau alasan-alasan kenapa harus menulis musik atau menulis lirik, dan kemudian saya mulai dari situ. Biasanya dari kejadian-kejadian apapun, sosial, politik, dan atau sesuatu yang lebih kontemplatif, yaitu yang sesuatu yang terjadi di diri saya sendiri. Habis itu butuh kayak momen solitary moment lah, sendiri benar-benar sendiri, let's say 1-2 jam tanpa handphone, tanpa apa-apa, untuk benar-benar mikir di dalam kesendirian itu. Biasanya akhirnya nemu tuh sesuatu ide atau inspirasi, biasanya dari situ. Jalaran Sadra itu diambil dari bahasa Jawa yang kurang lebih artinya adalah karena pasrah. Dan album ini terjadi atau ditulis ketika kita ngalamin pandemi di 2020 sampai 2022-an, dimana kondisinya memang nggak banyak yang bisa kita lakukan, dan kita cuma bisa berserah sama kondisinya gitu, tapi mencoba yang terbaik dari apa yang menjadi keterbatasan. Jadi si Jalaran Sadra ini adalah memang sebuah bentuk pasrahan dan juga bentuk resiliensi lah, atau perlawanan terhadap apa yang menjadi keterbatasan kita. Jadi di antara keterbatasan, kita bisa menciptakan sesuatu yang terbaik dari situ. Lagu favorit ada judulnya Etalase. Lagunya banyak menyimpan kritik tentang sosial dan politik juga gitu. Tapi dikemasnya dengan musik yang upbeat, yang riang, yang happy. Padahal sebenarnya itu isinya kritik yang lumayan pedes lah. Ya. Itu lagu salah satu favorit saya, dan nulis liriknya juga termasuk cepet. Sebenarnya kalau pesan nggak ada, karena album itu sendiri adalah bentuk keikhlasan untuk apapun yang diterima orang, kita akan merasa bersyukur gitu. Tapi kalau ada satu pesan, mungkin kami menulis album ini di tengah keterbatasan dan kepasrahan, tapi akhirnya bisa menjadi sebuah karya yang utuh. Jadi mungkin ketika teman-teman semua mengalami hal yang sama, kita juga bisa ingat bahwa di setiap keterbatasan, di setiap kesusahan, itu pasti akan ada jalan ketika kita mau benar-benar berusaha. Kalau cerita menarik sama Bara Suara sih selalu menarik ya, karena isinya ada 6 orang dengan 6 kepala dan ego yang berbeda-beda. Jadi selalu, kadang-kadang kami banyak diskusi yang intens tuh justru terjadi di luar musik. Cuma kalau di musiknya sendiri tuh rata-rata malah secara ajaib mengalirnya cukup lancar gitu. Jadi kalau sama anak-anak Bara Suara sih selalu happy ketika itu koridornya musik gitu, karena di situ bisa saling nge-push limit satu sama lain, karena kami berenam kebetulan orang-orangnya juga punya idealisme dan punya pendapat yang intens gitu. Jadi di situ serunya adalah bagaimana kami semua berenam bisa nge-push diri masing-masing untuk bikin lagu yang terbaik buat kami berenam. Kami juga bukan tipe band yang selalu hangout bareng-bareng atau selalu nongkrong atau selalu nonton, makan, enggak. Cuman keakraban itu cuma terjadi ketika kami bermusik gitu, dan itu menurut saya lebih penting dibanding akrab di luar tapi musiknya nggak jalan gitu. Jadi kami justru sebaliknya, akrab itu ketika bikin musik, dan di luar itu sebenarnya bukan nggak akrab, cuman emang bukan tipe yang hangout bareng. So selama 12 tahun ternyata itu menjadi sebuah pola yang paling works buat Bara Suara bisa long lasting. Menurut saya itu sebuah device yang sangat mendukung spontanitas dalam berkarya sih, dan dalam melakukan pertunjukan-pertunjukan kecil, karena ini kan wireless, terus bisa dipakai di mana-mana. Dan kalau misalkan kayak cuman pengen akustikan entah di tengah jalan atau di tengah taman, itu bisa dilakukan gitu. Jadi untuk sebuah pertunjukan skala yang sangat kecil, yang sangat intimate, dan kalau misalkan mau bikin secret gig atau surprise show dimanapun itu, ini bisa menjadi sebuah gear atau alat yang bisa ngedukung itu banget dengan mudah. Plus juga ini bisa jadi Bluetooth speaker ya. Jadi kalau buat
teman-teman yang mungkin non musisi juga nggak masalah juga gitu, karena ini kayak suaranya juga gede gitu. Jadi untuk misalkan di party-party kecil atau acara-acara keluarga yang butuh pengeras suara yang simple-simple tapi bagus, bisa di sini sih. Pastinya ya, karena kan memang saya bergerak di bidang audio gitu, jadi tentunya semua hal yang sifatnya mendukung kegiatan saya sangat tertarik gitu. Apapun yang mendukung pekerjaan saya pasti akan sangat butuh untuk menggunakan ini di dalam lingkungan kerja saya.